Oke, so friends, kalian yang pilih gelang ini akan taruh di sini. Kita akan ambil dulu dari Crystal Angels untuk melihat pesan apa yang ingin kekasih masa depanmu sampaikan. Jadi ini bisa higher self mereka atau spirit guide mereka, seperti itu. Bacaan ini tidak harus dia sudah ada di hidupmu, mungkin dia belum ada di hidupmu, tapi kamu merasakan bahwa dia ada di sekitarmu seperti energi dia, atau kamu bertemu dengan dia di dalam mimpi atau waktu kalian meditasi, seperti itu. Oke, kita akan lihat untuk PL1 Spirit Guide Guardian Angels, pesan apa yang ingin disampaikan kekasih masa depan untuk para teman-teman yang memilih PL1. Oke, dua langsung. Oke, natural beauty and authenticity, ya, kecantikan alami dan otentik gitu. Di sini kekasih masa depanmu mengatakan, jadilah dirimu sendiri seperti Tuhan membuat kamu atraktif, membuat kamu lovable, luar dan dalam, seperti itu. Kemudian opal, let yourself sparkle and shine, ya. Di sini aku lihat kalian beberapa ada yang seperti ragu gitu ya, seperti punya self doubt gitu, keraguan dalam diri sendiri. Jadi kalian kadang seperti menyembunyikan seperti kepribadian kalian sesungguhnya, seperti itu. Di sini kasih masa depan kalian mengatakan jangan takut gitu. Kamu tuh cukup, kamu tuh sempurna dengan cara kamu sendiri gitu. Jadi biarkan kamu bersinar, biarkan kamu sparkle gitu, biarkan kamu bling-bling gitu, biarkan kamu ya kayak bintang gitu kan, kayak bintang. Kalau di sini kalian lihat di sini di antara crown ya, crown chakra dan third eye gitu, mata ketiga, seperti itu. Jadi aku di sini lihat banyak kalian yang psychic gitu ya. Jadi kalian punya kemampuan spiritual yang mungkin masih masih belum begitu aktif karena kalian masih seperti percaya atau enggak tentang hal-hal spiritual. Tapi karena kalian sudah menonton videoku tarot ini sekarang, jadi inilah konfirmasi kepada kalian bahwa kalian selama ini kadang merasa seperti aneh gitu ya, seperti tidak seperti orang normal gitu, tidak seperti orang kebanyakan gitu. Itu karena memang kalian punya psychic gitu, kalian punya sebenarnya semua orang psychic ya, setiap orang punya kemampuan spiritual, tapi kadang jarang banget orang mau mengakui itu atau aware tentang itu gitu. Jadi di sini kekasih masa depan kalian mengatakan tunjukkan sinar kamu gitu, cahaya kamu, keberanian kamu di dunia ini gitu, di kehidupan ini gitu. Jangan takut untuk speak up gitu tentang apapun yang kamu inginkan di hidup ini, tentang apa yang kamu mau capai di hidup ini, seperti itu. Ini yang tadi aku belum banyak bicara ya, tentang natural beauty and authentic. Sebenarnya ini berkaitan ya. Jadi kita semua itu sebenarnya punya keunikan masing-masing gitu. Tapi banyak sekali society gitu ya, lingkungan sosial kita ya, ada sosial media segala macam,
punya standar gitu, punya standar. Oh kalau yang cantik itu seperti ini, oh kalau yang ganteng itu seperti ini, oh kalau yang pintar itu seperti ini, segala macam dengan standar mereka masing-masing. Tapi kita semua sebenarnya unik gitu, kita semua punya keunikan yang cuma kita yang punya gitu, orang lain nggak punya gitu. Dan kekasih kamu itu paham benar tentang hal itu gitu. Dan kalau selama ini lelaki atau perempuan atau ya orang yang kamu temui selalu mengatakan kamu tuh turunin berat badan kamu dong, kamu tuh kalau pakai baju kayak gini dong, kamu rambut kamu tuh kayak gini dong, segala macam. Karena aku merasakan mendengarkan banyak banget dari kalian yang selama ini bertemu dengan pacar, atau ya mungkin sekarang mantan pacar kalau kalian masih sudah single ya sekarang, dan mencari menantikan kekasih baru seperti itu. Banyak dari mereka yang kayak mendikte atau mengkontrol, kamu tuh harus gimana, kamu tuh harus gini, seperti itu. Sedangkan kekasih masa depanmu ini akan maksudnya membiarkan kamu untuk menjadi diri kamu sendiri gitu, menjadi sesungguhnya kamu, otentik kamu, seperti itu. Kita akan ambil satu lagi kartu dari Crystal Angels. Ya, aku di sini dengar bahwa ada beberapa di kalian yang pengen punya brand gitu, pengen punya merek sendiri, gimana sih, kayak ya brand gitu, brand sendiri seperti itu. Ya, clearing negativity, rilis negatif dari dalam kamu dan sekitar kamu. Dari dalam kamu itu kamu bisa dengan cara meditasi, dengan cara mandi, jadi di bawah air mengalir seperti shower gitu. Kalaupun mungkin ada yang nggak punya shower, ya bisa kalian pakai gayung, terus kalian guyur gitu ya dari atas, terus kalian kalian buat afirmasi sendiri, buat intensi sendiri bahwa kalian membersihkan diri kalian. Kemudian dari dalam itu juga kalian bisa meditasi dalam itu, jadi kalian benar-benar terkoneksi dengan dalam diri kalian, apa yang masih harus clutter gitu, masih yang harus dibersihkan dalam diri kalian, seperti dendam masa lalu, seperti sumpah serapah yang pernah kalian ucapkan dulu, atau di kehidupan ini atau di kehidupan sebelumnya, seperti itu, yang akhirnya memblokir kalian dari dari rezeki, dari cinta juga, seperti dari karir juga, seperti atau apapun lah itu. Jadi kalau di sini aku dengar bahwa higher self, kekasih kalian, juga berpesan bahwa coba untuk lihat lagi, coba untuk analisis lagi sekitar kamu, orang-orang di sekitar kamu, apakah orang-orang ini bukan berguna sih, seperti apakah mereka ini mendukung aku atau mensupport aku untuk lebih maju, atau malah membuat aku stuck di tempat, seperti itu. Kita akan buka dari Walk Your Light Oracle Cards untuk melihat lebih dalam pesan dari kekasih masa depan kamu. Di sini aku juga dengar beberapa kalian seperti sebenarnya banyak yang kayak mengatakan cinta gitu ya kepada kalian, maksudnya kayak flirting juga ke kalian, ngajak kalian nikah gitu, tapi kalian kayak ini bukan istri atau suami yang aku tunggu, ini bukan kekasih yang aku mau, seperti itu. Itu juga sebenarnya dari energi kekasih kamu. Jadi energi suami atau istri masa depan kamu yang ayolah
apa namanya, aku tahu kamu sudah capek ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip salah gitu ya. Dalam tanda kutip salah itu maksudnya ya bukan, tidak, sebenarnya tidak salah gitu, tapi kayak mereka datang ke kehidupan kamu cuma cuma mampir. Tapi meskipun mereka mampir, sebenarnya memang ada tujuan gitu, ada tujuan kenapa universe menghadirkan mereka dalam hidup kalian gitu. Tapi energi higher self, kekasih kalian kayak, jadi kadang gitu ya, kalau ada cowok apa cewek deketin kalian seperti itu, higher self kalian seperti kayak berbisik gitu loh ke kalian. Makanya kadang kalian insting kalian merasa bahwa ini bukan gitu. Jadi itu tuh ada beberapa kalian itu tuh adalah higher self atau spirit guide dari kekasih masa depan kalian gitu. Jadi memang sadar atau tidak mereka ya, kekasih masa depanmu ini memang dia sedikit posesif sih, jadi sedikit cemburuan gitu. Tapi sebenarnya dia tuh protektif kayak gitu karena mereka tuh nggak mau kamu tuh disakitin lagi seperti itu. Atau aku dengar di sini ada beberapa yang kalian dulu kayak dimanipulasi seperti itu, atau kayak mereka, kayak mantan kamu dulu tuh kayak mengambil keuntungan dari kamu gitu, apapun itu ya, karena setiap orang masing-masing berbeda. Spirit guide, guardian angel, apa yang ingin disampaikan oleh kekasih file 1. Oke, wow, the initiation. Ya, kalau kalian di sini lihat perjalanan kalian sebelumnya, atau mungkin kalian sekarang sedang dalam masa itu. Di sini kalian lihat di sini ini begitu banyak hal-hal yang ngeri ya, banyak ular berbisa seperti itu, banyak kayak jalanannya pun terjal seperti itu. Jadi kalau aku bisa menyimpulkan gitu ya, menjelaskan bahwa walaupun sebelumnya kamu, ya kita ibaratkan ya, mantan kamu sebelumnya itu yang mengambil keuntungan dari kamu itu dalam hal apapun ya, materi apapun lah itu ya, aku tidak bisa sebutkan, kalian yang paham ya, itu bisa kalian ilustrasikan seperti ular gitu, seperti ular. Dan perjalanan yang kalian tempuh memang tidak mudah gitu. Tapi di sini kalau kalian bisa lihat di sini terowongan ini kalian akan menjumpai itu kapan, itu pasti terjadi kalau kalian sekarang merasa seperti berada di dalam perjalanan yang gelap dan sendiri gitu ya. Kalian akan bertemu dengan kehidupan yang kalian mau, yang berwarna ini, dan kekasih masa depan kalian menunggu di sana. Dan aku juga dengar berapa kalian di sini, kamu dan kekasih kamu sekarang mengalami hal yang sama, mengalami perjalanan yang sama. Dan kalau kalian merasa seperti aku pengen quit, aku pengen keluar, aku capek, aku lelah, kalian merasa putus asa seperti itu, dan tiba-tiba kalian merasa aku nggak boleh putus asa, aku harus tetap berjalan. Itu juga salah satu higher self dari kekasih masa depan kamu ini yang jadi kalian tuh saling menguatkan. Begitu juga dia, kalau dia merasa putus asa, merasa ingin keluar, higher self kamu juga mengatakan ke dia bahwa ayo kita bisa. Sadar atau enggak kamu, itu adalah jadi higher self kamu, jadi kamu dan dia itu terkoneksi secara spiritual seperti itu. Wow, ini sebenarnya koneksi yang begitu dalam ya, karena
kalian memang seperti emang ditakdirkan untuk bareng gitu, ditakdirkan untuk ketemu di kehidupan ini. Sebenarnya kalian juga, aku dengar beberapa kalian sudah pernah bertemu di kehidupan sebelumnya, dan kalian selalu berjanji bahwa di kehidupan selanjutnya kita akan bertemu. Jadi kalian ditakdirkan untuk menjadi sepasang kekasih, tidak hanya di kehidupan ini, sebenarnya di kehidupan sebelumnya kalian juga sepasang kekasih. Awakening, energetic upgrades, a new way of being, integration, ya. Jadi kalian mungkin bacaan ini adalah salah satu cara spiritual untuk jadi kalau kalian baru pertama kali ya datang ke channel aku dan mendengarkan bacaan ini, ini mungkin baru pertama kali kalian mendengarkan pesan dari kekasih kalian yang selama ini kalian cuma menerka-nerka, kalian cuma menyimpan untuk diri kalian sendiri, karena di sekitar kamu nggak ada satu orang pun yang bisa relate gitu, nggak ada orang yang bisa tahu gitu, nggak ada orang yang bisa ngerti gitu tentang koneksi kamu dengan kekasih masa depan kamu ini. Dan sebenarnya malaikat spirit guide kamu itu mengupgrade energi kamu. Jadi energi kamu yang ya bisa dibilang low gitu, low vibration, kamu di-upgrade energinya dan kamu mulai naik energi kamu, sehingga kamu menemukan jalan baru gitu loh untuk berkarir, untuk juga bertemu dengan kekasih kamu ini, seperti itu. Trust the niggle. What's the niggling feeling trying to tell you? Ya, jadi itu tadi yang aku sebutkan. Kalian merasakan seperti, kok aku ngerasa aneh ya, kok aku ngerasa nggak ada orang di sekitar aku yang mengalami seperti aku, nggak ada yang paham seperti aku. Dan kadang kalian juga merasakan off gitu loh, merasakan perasaan yang off itu gimana sih, kayak asing gitu, belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Yaitu adalah salah satu awakening. Jadi itu adalah energi upgrade yang memang sudah time-nya, sudah waktunya energi kamu upgrade, sehingga kamu bisa mendengarkan pesan dari spirit guide kamu, dari dunia spiritual gitu. Dan salah satunya juga dari kekasih masa depan kamu yang terus mengirimkan pesan untuk kamu, seperti itu. Kita akan buka dari The Romance Angels Oracle Card untuk melihat koneksi seperti apa sih sebenarnya yang mungkin dari beberapa kalian sudah merasakan energi kekasih kamu ini, atau sudah bertemu dengan orang yang sebenarnya kalian belum jadi kekasih gitu ya, belum pacaran gitu, belum ada relationship apapun, tapi kalian merasa ini nih laki-laki atau perempuan yang aku tunggu, seperti itu. Ada yang terbuka. Attractions, bener banget. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Ya, jadi aku lihat beberapa kalian sudah mulai mengaktifkan attraction, daya tarik kepada kekasih masa depan kamu ini. Makanya kekasih masa depan kamu ini bisa berkomunikasi dengan kamu, sehingga pesan ini bisa sampai ke kamu. Sekarang kamu dengarkan ini, seperti itu. Dan seperti yang tadi ya, ini meskipun banyak ular ya di kehidupan kamu sebelumnya, kamu di masa lalu kamu seperti itu, tapi kamu menikmati proses itu. Ya, kalau kamu capek, oke. Tapi aku akan istirahat dan aku akan berjalan lagi, seperti itu.
Oke, 2 langsung. Children. Oke. Di sini aku lihat kekasih kalian ini adalah bisa, karena di general reading berapa bisa adalah dia memang cerai gitu, dia memang sudah cerai dan dia punya anak. Dan ada juga yang kalian di kehidupan ini bakal menikah dan punya anak seperti itu. Dan anak kalian ini adalah keluarga jiwa kalian. Jadi kalian akan punya anak yang punya psychic yang, atau punya kemampuan spiritualnya begitu terbangun gitu, maksudnya sudah aktif gitu loh, seperti itu. Dan anak ini akan memberikan kalian seperti sebentar ya, seperti menjaga kalian. Kalau kalian di sini kalian lihat ada anjing 2 seperti itu. 3 ini ada anak kecil, sorry, ada anak anjing juga. Sorry ya teman-teman, aku kalau channeling itu soalnya banyak gitu ya, banyak masuk gitu channeling tuh. Jadi kadang aku agak overwhelmed gitu untuk mendengarkan itu, jadi kadang belepotan ngomongnya, jadi please tolong dimaklumi. Aku akan lanjut lagi. Dan di sini kalau kalian lihat seperti seperti bisa selendang, bisa juga seperti tali gitu ya. Kalau aku lihatnya tali. Ini seperti menjaga keluarga kalian seperti itu di masa depan. Kemudian trust. The situation is calling for you to have it ya. Jadi di sini aku lihat beberapa kalian sebenarnya sudah mendapatkan penglihatan ini. Jadi kekasih kamu ini berapa kali sering datang ke mimpi kamu, sering datang waktu kamu meditasi, dan kamu bahkan tahu dia siapa. Jadi kalian tahu namanya, kalian tahu wajahnya gitu. Tapi kalian belum bertemu di dunia nyata, maksudnya di 3D itu kamu belum tahu. Mungkin bisa berapa adalah artis seperti itu, atau penyanyi, maksudnya public figure, ya bisa YouTuber atau siapapun, pokoknya influencer seperti itu. Jadi kalian merasa ada koneksi dengan dia gitu, dan sadar atau enggak dianya, sebenarnya dia itu jadi influencer, jadi artis, atau jadi orang terkenal itu adalah salah satu cara pemenuhan janji kalian gitu, janji kalian di kehidupan sebelumnya, bahwa kalian bakal bertemu di kehidupan saat ini seperti itu. Dan dengan seperti itu, dengan dia menjadi artis atau menjadi public figure atau orang terkenal, kalian lebih mudah untuk tahu keeksisan atau kehadiran dia di hidup ini gitu, bahwa kamu tahu bahwa soulmate aku ini, aku sebutnya soulmate karena ini sudah seperti levelnya berbeda ya, levelnya secara jiwa gitu, secara soul gitu. Jadi aku sebutnya soulmate. Jadi kalian memang sudah ada kontrak gitu, kontrak di kehidupan ini untuk bertemu. Dan dia menjadi artis, dia sebenarnya mencapai untuk menjadi artis ini tidak mudah ya, apapun ya, aku sebutnya artis lebih mudah ya, tapi nggak selalu artis gitu, tapi dia public figure atau mudah dikenali, atau ya orang terkenal, seperti bisa disebut seperti itu. Dia untuk menjadi orang terkenal ini tidak mudah sebenarnya, jadi dia jatuh bangun. Jadi makanya kenapa dia jadi artis, kenapa dia tetap kekeh jadi artis, karena itu memang kontrak kalian untuk bertemu di kehidupan ini. Dan suatu saat nanti kamu bakal bertemu dengan dia ini, dengan mungkin kamu akan menjadi direktur movie atau menjadi staf produksi sebuah acara seperti itu, atau
ya pokoknya kalian bertemu, aku lihat kalian bertemu di lingkungan kerja seperti itu. Kita akan lihat di tarot. Oke. Ya, Nine of Wands, Four of Cups. Oke, di sini aku lihat Nine of Wands itu pesan dari dia adalah dia tahu gitu, dia tahu bahwa kamu sekarang berada dalam situasi yang mau menyerah, tapi kamu udah jauh berjalan, mau nerusin tapi kamu capek dan lelah gitu loh. Dan di sini dia berpesan bahwa oke, berdiri, pegang tongkat seperti ini, berdiri dengan bantuan tongkat, it's okay, nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu ambil waktu untuk istirahat gitu, ambil waktu untuk upgrade energi kamu. Jadi kamu harus mengizinkan semesta juga, mengizinkan spirit guide juga untuk charging kamu, untuk charge kamu, untuk ngisi baterai kamu seperti itu. Dan Four of Cups di sini aku lihat kalau kamu terus-menerus berjalan, terus-menerus bekerja keras, terus-menerus sibuk dengan duniawi gitu dan tidak punya waktu, ya setidaknya 10 menit atau 20 menit untuk meditasi atau berdoa atau ya untuk hening aja tanpa mendengarkan pikiran kamu gitu atau mengikuti alir pikiran kamu akan susah untuk mendengarkan atau menerima emosi baru atau tawaran baru dari universe gitu. Jadi kadang kita tuh susah gitu ya, sulit untuk melihat apa sih makna dari semua ini dan terus-menerus menyalahkan keadaan yang kita alami karena kita terlalu sibuk mendengarkan pikiran kita seperti itu. Kalau di sini kan kalian lihat dia kan merenung sendiri. Jadi itu dia nih mendengarkan pikiran dia, tapi dia nggak lihat ada cup baru yang universe atau Tuhan kirimkan untuk dia atau tawarkan untuk dia. Dia sibuk merenung, dia sibuk yang ngikutin alur pikiran dia gitu. Sedangkan kalau kamu terus-menerus membiarkan pikiran kamu membawa kamu kemana-mana gitu, kamu susah gitu, kamu akan sulit untuk menemukan apa sebenarnya di balik kejadian yang di balik peristiwa yang aku alami, di balik pengalaman ini seperti itu. Kita ambil satu lagi. Oke, terima kasih universe, terima kasih spirit guide. Oke, amazing. Wheel of Fortune. Hidup kalian berubah, hidup kalian mengalami perubahan. Wheel of Fortune di sini. Jadi aku lihat dari kalian yang tadinya merasa ragu, merasa bimbang, kalian akhirnya dirubah hidupnya. Jadi aku lihat di sini guardian angel kalian atau spirit guide kalian, dan juga karena ini pesan dari dari higher self kekasih kalian, mengatakan bahwa coba deh kamu berhenti sejenak, kamu dengarkan pesan yang aku kirimkan gitu, karena gini, kita semua tarot reader, pembaca tarot seperti ini sebenarnya hanya channeling gitu, hanya sebagai perantara. Tapi sebenarnya pesan yang penuh, pesan yang detail, pesan yang sesungguhnya itu adalah dalam diri kamu, yang sampai di aku, yang bisa aku sampaikan ke kalian. Itu tuh sebenarnya hanya ada selembar pesan gitu. Paling kita cuma seperempatnya yang kita terima dan kita sampaikan ke kamu. Untuk membaca penuh pesan itu
ya kamu harus mendengarkan intuisi kamu, mendengarkan kata hati kamu, dan membuat pikiran kamu diam sejenak, seperti itu. Jadi kekasih masa depan kamu menyampaikan bahwa iya, terima kasih gitu, terima kasih kamu sudah datang ke video ini ya, datang ke video ini dan mendengarkan pesan dari aku. Tapi pesan yang sesungguhnya, pesan yang lebih detail, pesan yang lebih lengkap adalah ada dalam diri kamu gitu, ada di depan pintu kamu. Kamu hanya perlu membuka pintu itu gitu. Dan caranya bisa membuka pintu itu ya kamu harus diam sejenak, pikiran kamu harus diam sejenak, seperti itu. Oke, aku pikir ini cukup ya untuk kalian PL1. Aku berharap pesan ini bermanfaat untuk kalian. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye bye. Hey soul friends, kalian yang memilih PL2 dengan gelang ini sebenarnya gelang kristal ya. Kayaknya dulu diberi apa beli, aku lupa karena udah lama banget. Oke, aku taruh sini deh. Kita akan mulai dengan Crystal Angels untuk kalian PL2. Spirit Guide, Guardian Angels, apa yang ingin disampaikan kekasih masa depan dari PL2? Balancing masculine and feminine energies ya. Di sini kalau aku lihat kalian PL2 merasa seperti timpang gitu ya, seperti tidak balance, seperti tidak seimbang antara bekerja dan beristirahat, seperti itu. Kalau maskulin itu dia lebih suka untuk bekerja gitu, terus kerja gitu. Kalian mau perempuan atau laki-laki, semua punya energi maskulin sama feminin gitu. Ada yin dan yang gitu, yin dan yang. Jadi aku lihat di sini kalian antara bekerja kemudian antara istirahat itu tidak seimbang. Jadi kalian merasa seperti sedikit depresi atau stres atau burnout, seperti itu. Pokoknya kalian merasa seperti mudah ngomel, mudah marah, mudah tersinggung. Aku dengar begitu. Dan di sini higher self, kekasih kalian mengatakan berusaha untuk seimbang antara bekerja, antara istirahat. Jadi feminin itu dia lebih suka dia bukannya nggak kerja, tapi dia bekerja secara secara inner gitu, secara diri mereka, secara pribadi, bukan maksudnya gini, di dalam mereka. Jadi mereka bekerja secara mental gitu. Jadi feminin ini dia sepertinya seperti duduk-duduk aja, seperti santai-santai aja, tapi sebenarnya mereka itu mendengarkan pesan gitu, mendengarkan pesan dari semesta, mendengarkan pesan dari universe, seperti itu. Dan di sini mungkin beberapa kalian ada yang seperti karena terus-menerus bekerja, jadi tidak bisa mendengarkan intuisi kalian atau pesan dari malaikat pelindung kalian, seperti itu. Increase support. Your positive focus and willingness to receive have opened to doorway to an abundance of help and opportunities ya. Jadi di sini spirit guide kalian dan higher self dari kekasih kamu mengatakan bahwa kalau kamu seimbang antara maskulin dan feminin, antara bekerja dan
beristirahat ini dalam tanda kutip ya, beristirahat di sini adalah open gitu, terbuka dengan pesan dari semesta seperti itu, maka kamu bisa melihat bahwa ada bantuan, bahwa ada support gitu loh dari ya bisa dibilang pihak lain atau orang-orang tertentu, atau gimana ya, maksudnya tuh kamu tahu gitu loh, orang-orang ini datang untuk membantu aku, orang-orang ini datang untuk menawarkan bantuan ke aku. Dan juga kalau kamu bisa mendengarkan mengaktifkan energi dari feminin kamu gitu, jadi tidak membiarkan maskulin energi kamu seperti mengontrol kamu seperti itu. Gini, maskulin itu dia nggak sabaran gitu, energi ya, aku membicarakan tentang energi ya. Maskulin energi itu dia panik gitu. Jadi kalau mamanya gini, kamu sekarang dalam masa lebih banyak untuk istirahat, lebih banyak, maksudnya waktu kamu banyak yang senggang seperti itu, dan kamu seperti banyak tidur atau banyak istirahat atau banyak santai gitu, maskulin energi di dalam kamu bakal seperti panik gitu, seperti was-was gitu. Dan kamu harus ngomong baik-baik gitu, ngomong baik-baik sama maskulin energi dalam diri kamu ini, bahwa it's okay gitu, ini nggak apa-apa gitu, biarkan feminin energiku berbicara dan mengambil part gitu, mengambil bagian juga dalam kehidupanku seperti itu. Jadi antara maskulin dan feminin bisa balance gitu. Satu lagi, karena feminin itu dia lebih psychic, karena feminin itu dia lebih dia lebih ke hati, dia lebih lebih intuitif seperti itu. Progress not perfection, ya benar banget. Jadi jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu, jangan membandingkan kamu dengan teman kamu atau sepupu kamu. Aku dengar di sini, jadi banyak ya kayaknya dari kalian, orang tua kalian yang suka membandingkan kalian dengan sepupu kamu atau kakak kamu seperti itu. Kalaupun gitu, kalau kamu berada dalam keluarga seperti ini, tentu aku tidak bisa bilang kamu harus menghindari mereka atau kamu harus keluar dari rumah. Kalau kamu tinggal di sama keluarga kamu, sama orang tua kamu, tentu aku nggak bisa bilang seperti itu. Tapi kalaupun mereka bilang seperti itu, kalaupun mereka membandingkan kamu dengan orang lain seperti itu, sebut saja orang lain lah ya, kekasih kamu mengatakan bahwa jalan kamu itu berbeda dengan mereka gitu, jalan kita tuh berbeda dengan orang lain gitu. Jadi kita nggak bisa membandingkan bahwa oh dia sudah di level ini gitu, oh dia sudah punya, ya sebut saja mobil, sebut saja dia sudah punya keluarga seperti itu. Dan energi higher self dari kekasih kamu, jangan biarkan itu membuat kamu merendahkan diri kamu sendiri atau blame atau menghakimi diri kamu sendiri seperti itu. Karena balik lagi, yang harus kamu lihat tuh adalah diri kamu gitu, adalah pencapaian diri kamu sendiri sebelumnya dengan sekarang gitu. Jadi hargai setiap proses yang kamu jalani seperti itu. Kita akan ambil dari Walk Your Life Oracle Cards, dari pesan yang ingin disampaikan kekasih kamu di masa depan. Pas banget 3 ya. Oke, kita ambil Align Your Life, Protection,
share your voice. Oke, di panel 2 ini aku lihat banyak dari kalian yang sedang dalam proses untuk pencarian jati diri atau mengetahui atau mencari atau belajar sebenarnya aku nih hidup datang ke dunia ini untuk apa gitu. Dan di sini higher self dari kekasih kamu mengatakan, lihat deh diri kamu sendiri, jangan lihat orang lain. Kamu bercermin itu kan yang bias itu yang kamu lihat adalah diri kamu kan, bukan orang lain gitu. Jadi kamu bercermin dan lihat bagian-bagian dalam diri kamu itu apa sih yang hilang gitu. Kalau di sini kalian lihat kan seperti dia percak-percak gitu loh, percak-percak seperti ini. Dan kita tuh seperti puzzle gitu, hidup kita tuh seperti puzzle, dan setiap kita berjalan itu kita menemukan puzzle atau bagian dalam diri kita yang hilang gitu, dan kita cocokkan lagi, kita kembalikan lagi ke dalam diri kita, ke dalam bagian-bagian atau essence dari diri kita yang sempat hilang seperti itu. Dan guardian angel kalian, kemudian juga kekasih kamu gitu, pesan bahwa kamu tidak bisa mencari apa yang hilang dari dalam diri kamu dan kamu cari ke orang lain, atau kamu membandingkan diri kamu ke orang lain, karena mata kamu, hidung kamu, jidat kamu, mulut kamu, atau bagian tubuh kamu itu beda sama orang lain. Itulah ilustrasinya seperti itu. Dan di sini juga disampaikan bahwa jalan kamu itu beda dengan jalan sepupu kamu atau jalan teman kamu. Jadi kamu tidak bisa membandingkan atau compare hidup kamu dengan orang lain seperti itu. Protection, call back your power, cut the cords, soul retrieval. Ya, kekasih kamu mengatakan bahwa kamu terlalu banyak mengirim energi ke orang lain. Banyak orang yang nggak sadar bahwa dia mengirim energi ke orang lain. Jadi seperti ini. Contohnya tadi ya, aku ambil sepupu mama kamu membandingkan kamu dengan sepupu kamu. Terus kamu terus-menerus mikirin tentang sepupu kamu yang pencapaian ini, atau sepupu kamu yang upload foto ini atau video ini di sosial media. Kamu pantau terus, kamu kepoin terus, karena mama kamu terus membandingkan kamu dengan mereka seperti itu. Dan akhirnya dengan kamu terus ngepoin orang gitu ya, sebut aja ngepoin orang. Dengan kamu ngepoin orang, sadar atau enggak kamu kasih energi kamu ke orang itu gitu, ke sepupu kamu itu. Dan di sini kasih kamu mengatakan, panggil energi itu kembali, ambil energi itu kembali gitu. Jangan izinkan orang lain gitu, jangan share energi kamu dengan cuma-cuma seperti itu. Kalau kamu nggak tahu caranya untuk ambil atau panggil energi kamu kembali, meditasi atau mantra atau afirmasi aja. Pokoknya berintensi bahwa aku mengambil energiku kembali yang aku kirim ke siapapun, itulah kamu sebut namanya. Terus ya kamu terima lagi energi itu. Kemudian sampaikan juga bahwa kamu rilis atau membuang atau transmute atau mengubah energi yang bukan milik kamu, dan kamu bilang kamu kembalikan kepada pengirimnya seperti itu. Kemudian cut the cords ya. Sebenarnya banyak hal gitu, banyak orang yang tidak paham bahwa dia itu harm itu apa ya, membahayakan diri mereka sendiri dengan mengirim energi mereka ke orang lain gitu. Mengirimkan energi dengan kamu terus mikirin orang lain, kamu gibahin orang lain, itu tuh kamu ngirim energi itu ke mereka gitu tanpa sadar gitu. Kamu ngegosipin orang lain seperti itu, atau kamu ngejudge orang lain, itu juga
kamu mengirim energi itu ke orang lain, ke orang-orang tersebut seperti itu, dan kamu memberikan kekuatan ke mereka gitu. Energi itu kekuatan gitu, kamu memberikan power ke mereka gitu. Dan sehingga banyak orang yang merasa bahwa mereka tuh kehilangan energi gitu, karena mereka tidak sadar bahwa mereka sendiri sebenarnya mengirimkan energi itu dengan cara ngegibahin orang seperti itu tanpa sadar, atau ngejudge seorang gitu. Dan kamu di sini diminta untuk cut itu, potong itu, gunting itu, tali itu, cords itu, akar itu, atau apapun lah kamu sebut gitu. Berhenti untuk gibahin orang, berhenti untuk ngepoin orang seperti itu. Dan apa ya, jiwa kamu itu bisa kehilangan essence itu kamu bakal sulit untuk mendengarkan dia kalau kamu terus menerus ngepoin orang atau menghakimi orang seperti itu. Jadi kamu dengar bacaan ini adalah bahwa kekasih kamu itu ingin kamu lebih fokus kepada diri kamu dan mulai menjalani kehidupan kamu sendiri seperti itu. Kemudian share your voice, come out of the cave, persecutions, expression. Ya, jadi kalau mamanya kamu udah capek ya, udah jengah gitu ya dengerin mama kamu bandingin kamu dengan orang lain segala macam, kamu ngomong aja baik-baik gitu. Nggak perlu kamu ngomel-ngomel ya, nggak perlu kamu bentak-bentak ya, nggak perlu kalian langsung berantem, no. Aku kayak gini, dulu mamaku itu sering suruh aku untuk tes CPNS. Jadi mau nggak mau aku juga tes CPNS gitu. Jadi 3 kalian aku kayaknya tes CPNS gitu. Dan memang aku tes CPNS itu adalah karena mamaku minta gitu. Tapi sebenarnya aku nggak pengen jadi PNS gitu. Jadi aku lulus seleksi tapi nggak ada yang masuk sampai final gitu ya. Ya seleksi ke 2 seperti itu aku masuk, tapi karena aku nggak pernah persiapan ya, aku nggak pernah belajar gitu. Karena orang yang sungguh-sungguh untuk lulus, untuk lolos pasti bakal belajar, pasti bakal persiapan. Sedangkan aku nggak. Dan aku selalu minta kepada Tuhan bahwa aku nggak mau jadi PNS gitu ya. Aku nggak mau jadi PNS. Dan saat mamaku minta aku untuk tes CPNS seperti itu, dia selalu kalau tes CPNS dia update karena mamaku PNS dan papaku juga di BUMN seperti itu. Dan mamaku tuh selalu kirim linknya kalau ada update gitu. Dan pada akhirnya aku mulai capek gitu, mulai lelah gitu. Aku nggak bisa bohong-bohong lagi, aku nggak bisa pura-pura lagi dan ngabisin waktu untuk ngelakuin hal yang tidak sesuai dengan aku mau gitu kan. Akhirnya aku bilang sama mamaku bahwa mama aja yang jadi PNS, aku nggak mau jadi PNS gitu. Jalan hidupku beda gitu. Aku nggak pengen jadi PNS. Dan akhirnya mamaku berhenti untuk menyuruh aku untuk menjadi PNS gitu, untuk ikut tes CPNS segala macam. Jadi aku sarankan untuk kalian gitu, ekspresikan itu, ngomong, komunikasi kepada orang-orang yang suka membanding-bandingkan kamu dengan orang lain seperti itu. Jadi kekasih kamu di sini minta jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri karena orang lain, karena omongan orang lain, karena penilaian orang lain gitu loh. Jadi untuk development karakter gitu, untuk membangun karakter kamu, ya kamu nggak bisa gitu membiarkan diri kamu dicampuri dengan kehidupan orang lain gitu, untuk dibandingkan dengan kehidupan orang lain, tidak bisa gitu. Kamu punya karakter kamu sendiri seperti itu. Jadi kekasih kamu menyampaikan bahwa speak up gitu, ngomong gitu, ekspresikan gitu, bahwa ini aku ma, ini aku pa gitu. Dan aku berbeda dengan mereka semua seperti itu. Kita akan ambil dari The Romance Angels. Okay. Express your love ya. Di sini banyak tentang
express ya. Di sini ada expression, di sini express your love. Di sini aku lihat kalian sudah berapa sebenarnya punya keras gitu, punya keras seperti itu, atau punya laki-laki atau perempuan yang kalian suka tapi kalian masih ragu gitu, apakah dia gitu. Aku sih di sini lihat tidak semuanya ya, tidak semuanya. Jadi ini general reading ya, sekali lagi. Jadi ada berapa di antara kalian bahwa ya itu keras kalian, keras tuh biasanya nggak lama gitu, nggak lama. Jadi kalian bisa berubah kapanpun, perasaan itu bisa berubah kapanpun, dan kalian menunggu itu gitu, menunggu apakah perasaanku ini suatu saat bakal berubah atau bakal berlangsung lama seperti itu. Romantic feelings ya. Kekasih masa depan kamu ya, aku lihat kalian sebenarnya beberapa di sini sering bertemu di alam mimpi. Jadi kalau kalian mimpi kayak dicium atau dipeluk atau ya kayak orang pacaran gitu, dan aku lihat dia kekasih kamu ini, kasih masa depan kamu ini romantis. Jadi cara dia ngomong dengan kamu juga begitu halus gitu. Pay attention to the red flags ya, bendera merah lah. Kekasih kamu mengatakan bahwa dia paham, dia tahu bahwa di sekitar kamu banyak sekali laki-laki atau perempuan yang datang, yang menawarkan banyak-banyak janji gitu, banyak-banyak ya. Awalnya ini kelihatannya tulus gitu ya, ini awalnya kelihatannya tindakan yang dia lakukan atau ya tanda kutip kasih yang dia ekspresikan itu sepertinya tulus gitu. Tapi suatu saat nanti ya, kamu akan lihat ada bendera merah di situ. Jadi seperti ternyata laki atau perempuan ini udah punya pacar atau udah punya suami atau istri. Aku dengar kalian menemukan itu, kalian kayak diberitahu gitu ya sama seseorang atau teman kalian atau college kalian gitu. Jadi perhatikan bendera merah itu. Wow. Higher self dari kekasih kamu, kekasih masa depan kamu juga mengatakan hati-hati dengan nafsu aku bilang ya, karena aku dengar ada lelaki atau perempuan yang di sekitar kamu yang sekarang lagi dekatin kamu. Aku nggak bisa bilang mereka punya susuk aku nggak bisa bilang mereka punya jimat juga enggak, tapi beberapa memang mereka dekatin kamu dengan maksud yang kurang baik gitu. Jadi hati-hati gitu ya, hati-hati. Tadi ada protection ya, ada protection juga, dan kamu bakal diberitahu itu, ini protection. Jadi kamu akan dapat feeling itu, dapat feeling, bisa disebut seperti itu, bahwa orang ini punya intensi tidak baik untuk aku gitu. Kita akan lihat di kartu tarot pesan dari kekasih masa depan kamu. Kalau aku lihat di sini dia kekasih kamu ini bakal datang ke hidup kamu, tapi tidak dalam waktu dekat ya, Jadi gini, kalaupun kalian ada beberapa orang kalian sudah bertemu di kehidupan nyata gitu, tapi seperti kalian nggak tahu, kalian belum tahu bahwa, jadi gini, umumnya kalian kerja di sebuah company, di sebuah perusahaan gitu ya.
ada teman kerja cowok kamu ini yang sebenarnya kamu nggak merasa bahwa aku bakal suatu saat nanti bakal pacaran sama dia atau bakal menikah sama dia gitu. Tapi ada suatu waktu gitu, mungkin seperti aku kayak lihat seperti camp gitu ya, seperti camp. Jadi seperti kayak ada acara kantor gitu atau acara universitas juga aku lihat di sini, dan acara sekolah juga. Dan di situ kalian tim gitu, satu tim seperti itu, dan di situ perasaan itu muncul. Wow. Dan kalian awalnya seperti nolak gitu, seperti nggak mau terima gitu, kayak masa sih aku suka sama dia gitu. Tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena perasaan itu bakal muncul dan bakal tumbuh terus seperti itu. Dan ini pesan dari kekasih kamu, dari higher self kekasih kamu ini, salah satunya adalah dari beberapa kalian adalah dari orang ini. Jadi kalian nanti suatu saat dalam waktu dekat ini mungkin ada acara gitu ya, ada acara kantor atau acara kuliah, acara sekolah seperti itu. Kalian bakal punya waktu untuk ngobrol sama dia, dan apa yang aku sampaikan di bacaan ini seperti kayak copy paste gitu. Jadi dia bakal ngomong sama seperti yang aku sampaikan ini, karena ini adalah higher self dia gitu. Meskipun dia sekarang nggak sadar gitu ya bahwa dia ngomong seperti ini ke kamu, karena itu kan di bawah alam sadar ya. Sekali lagi gitu, higher self itu kan nggak semua orang bisa tahu gitu. Diri dia sendiri juga nggak semua orang bisa ngerti atau bisa dengar gitu. Tapi suatu saat nanti dia bakal ngomong ya beberapa kata sama seperti apa yang aku sampaikan saat ini. Dan kalian seperti, wah ini deja vu atau apa sih gitu. Kamu bakal ngerasa seperti ini. Iya benar banget ini. Knight of Cups, dia datang. Kekasih kamu yang aku sebut ini, salah satunya dia yang kamu bakal ketemu di acara sekolah atau acara kuliah atau acara kantor ini, dan kamu bakal dekat sama dia. Jadi kalian cara dekatnya itu seperti kalian punya emosi atau kalian kayak ngobrol dari hati ke hati gitu, padahal sebelumnya kalian nggak kenal ataupun kalian nggak dekat sama sekali, dan kalian hampir punya pengalaman romantis atau pengalaman pacaran, pengalaman ya asmara sebelumnya yang hampir sama, dan seperti kamu dan dia seperti resonate gitu, seperti aku baru kali ini loh ketemu orang yang nyambung kalau diajak ngomong tentang ini, seperti itu. Wow. Oops. Kalau aku lihat dia di pel 2 ini, aku mendapatkan vision gitu loh, bentuknya, maksudnya energi dia, kemudian penampilan dia aku dapat. Tapi kalau di pile 1 tadi aku nggak dapat apa-apa, jadi lebih ke spiritual seperti itu. Kalau di sini aku lihat dia suka apa ya, bukan kemewahan sih, tapi dia tuh kayak klasik berkelas gimana sih. Jadi kamu bakal lihat dia punya penampilan dia tuh rapi, kemudian penampilan dia bersih, kemudian dia suka barang-barang yang branded seperti itu, barang-barang kayaknya nggak ada yang orang nggak suka, tapi cara dia menampilkan diri dia itu tuh beda gitu, beda dengan laki-laki atau perempuan yang pernah kamu temui sebelumnya gitu. Ada orang yang dia mampu beli barang-barang branded, tapi kayak terlalu berlebihan gitu cara pemakaiannya, cara dia menampilkan diri dia gitu. Tapi kalau ini tuh benar-benar pas, sesuai dengan ya bisa dibilang tipe kamu begitu.
Wow. Page of Pentacles ya. Di sini kalau aku lihat dia ada energi bumi gitu ya. Jadi Taurus, Virgo, Capricorn seperti itu. Aku sih lihatnya Taurus, Virgo, Capricorn yang paling kuat ya, tapi bisa tidak menutup kemungkinan zodiak lain. Jadi zodiak itu kan ada Sun, Moon, Rising seperti itu. Dia cukup cukup mapan gitu. Kalaupun dia anak sekolah, anak kuliah gitu, ya dia keluarga yang cukup mapan. Kalau dia sudah kerja, dia punya keuangan dia stabil seperti itu. Ya, dia juga balance gitu. Makanya kenapa tadi di sini dia bilang kamu harus balance antara maskulin dan feminin energi, karena kekasih masa depan kamu itu adalah orang yang harmonis, yang balance kehidupannya. Di luar dia siapapun ya, maksudnya mau dia cewek cowok, mau dia anak SMA, anak sekolah atau anak kuliah atau udah kerja pun, dia secara finansial, secara materi dia sungguh balance dalam pengaturan dia, pengaturan manajemen dia seperti itu. Dan aku lihat dia di sini, aku bisa lihat bahwa ada berapa orang yang bakal ketemu dalam waktu dekat ini ya, tahun ini. Tapi ada beberapa orang yang butuh waktu cukup lama, tapi kamu merasakan energi dia semakin kuat, semakin hari semakin kuat, dan intuisi kamu mengantarkan kepada orang ini, kepada kekasih masa depan kamu ini. Oke, aku pikir cukup ya untuk bacaan kalian PL2. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye bye.